Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Samsung Galaxy M15 5G, smartphone terjangkau di harga 2 jutaan dari Samsung. Nah, yang membedakan Samsung M series dengan Samsung series lainnya yaitu ada pada kapasitas baterai. Maka dari itu biasanya Samsung M series ini ditujukan ataupun dibuat oleh Samsung untuk mereka yang ingin mencari smartphone dengan kapasitas baterai yang terbilang besar. Maka dari itu Samsung Galaxy M15 5G ini dibekali baterai 6.000 mAh. Ini termasuk kategori besar ya. Penggunaan saya ya ini bisa saya bilang daya tahan baterai HP ini termasuk bisa diandalkan. Selama penggunaan santai saya HP ini bisa bertahan 2 hari dengan menghasilkan screen on time itu sekitar 11 jam 40 menit. Kalau saya buat bermain eFootball 6 match sekitar 1 jam, ini kapasitas baterainya berkurang 16 hingga 18%. Sementara untuk main Mobile Legends 4 match sekitar 50 menitan, kapasitas baterai ini berkurang 13 hingga 14%. Untuk pengisian baterai mengandalkan adaptif fast charging Samsung itu sendiri ya, sebesar 25 watt. Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam mengisi baterai hingga penuh. Dengan kapasitas baterai yang terbilang besar membuat bodi Samsung Galaxy M15 5G terbilang cukup tebal ya, 9,3 mm. Untuk HP di tahun 2024 ya ini kategori tebal. Bobot HP ini juga di 217 gram. Soal nyaman atau enggak HP ini digunakan dalam waktu yang lama itu sih tergantung ke masing-masing orang ya. Kalau selama saya menggunakan HP ini dalam waktu yang lama, khususnya saat saya gunakan bermain game, saya sih merasa nyaman-nyaman saja ya, walaupun sehari-hariannya itu saya menggunakan HP yang bisa saya bilang sih, ini lebih tipis bodinya dari Samsung Galaxy M15 5G dan sudah jelas bobotnya itu lebih ringan. Mengenai desain HP ini, Samsung Galaxy M15 5G membuat desain yang kalau buat saya sih ini standar saja ya. Khususnya itu peletakan 3 buah lingkaran kamera ini terlihat mirip-mirip dengan kebanyakan HP Samsung yang sudah pernah hadir di pasar Indonesia. Finishing glossy pada back cover membuat HP ini mudah meninggalkan sidik jari. Agar tidak terlihat monoton, finishing back cover diberikan pola kotak-kotak kecil. Mengenai interface ini kategori cukup lengkap ya karena di sini absen ya speakernya ini hanya satu saja bukan stereo ataupun dua ya. Tapi mengenai kualitas yang dihadirkan sih kalau buat saya sih kategori bagus untuk di kelasnya. Sementara untuk mikrofon di HP ini ada dua. Sensor sidik jari ada pada sisi kanan menyatu dengan tombol power. Buat saya respon bacanya ini kategori cepat dan akurat. Jika melihat sisi depan, semakin menegaskan nih kalau Samsung tuh belum mau ya memberikan hal lebih untuk HP 2 jutaan mereka. Ini bisa dilihat ya dari model layar ini menggunakan poni apa ya, model drop serta frame hitam yang mengelilingi layar sih termasuk kategori tebal. Dengan desain layar yang bisa saya bilang ini tidak terlihat kekinian, apakah ini benar-benar mengganggu selama penggunaan? Balik lagi, ini semua sih tergantung ke masing-masing ya. Kalau buat saya menggunakan HP ini dengan model yang kurang kekinian, tampilan layar ini sama sekali nggak mengganggu. Balik lagi juga ya, saya tuh sudah sering juga ataupun HP sehari-hari saya itu, smartphone dengan layar sudah kekinian dengan model ponchhole serta untuk frame hitam yang mengelilingi layarnya itu kategori tipis. Tapi beda halnya kalau kita berbicara mengenai kualitas layar, di sini Samsung benar-benar memberikan kualitas layar yang terbaik untuk HP mereka di harga 2 jutaan. Ini bisa terlihat dari ukuran layar ini di 6,5 inch, terlihat benar-benar memberikan kenyamanan dari sisi visual karena layar smartphone ini mampu memberikan warnanya ini benar-benar terlihat cerah dengan hitam yang pekat dan tampilannya juga terlihat tajam. Ini dikarenakan layar smartphone ini menggunakan panel Super AMOLED dan resolusinya Full HD+. Tidak ketinggalan juga refresh rate layarnya sudah 90 Hz. Mengenai kecerahan maksimal layar ini kategori cukup saja ya karena hanya 800 nits saja. Jadi jika menggunakan HP ini di kondisi panas terik ya masih cukup terlihat. Mengenai software sendiri, Samsung Galaxy M15 5G menggunakan tampilan termuka One UI 6.1 yang berjalan pada Android 14. Fitur-fitur yang diberikan kategori banyak, mulai dari motion and gesture, multi-window, dan sebagainya. Kelebihan tampilan antarmuka One UI itu terasa ringan ya saat dioperasikan. Dengan tampilan termuka yang ringan, membuat HP ini tidak terlalu banyak makan RAM. Kalau bicara mengenai update software-nya ini sih benar-benar edan ya, karena Samsung Galaxy M15 5G ini dijanjikan akan mendapatkan 4 kali update Android dan 5 tahun update security patch. Berarti ini bisa mentoknya di Android 18, hal yang bagus ya, khususnya buat kalian yang dalam arti saat membeli smartphone itu untuk penggunaan jangka panjang.
Dengan tampilan termuka yang terbilang ringan, maka dari itu ya, walaupun Samsung Galaxy M15 5G hanya membawa RAM 6 GB dan storage 128 GB, dipadu CPU-nya octa-core serta chipset yang digunakan itu MediaTek Dimensity 6100 Plus, membuat performa HP ini selama saya gunakan termasuk bisa diandalkan, khususnya untuk aktivitas-aktivitas ringan seperti hanya sekedar saya itu membuka sosial media, nonton video di YouTube, atau hanya sekedar membaca berita. Kalau dibuat ngegame selama penggunaan saya sih game-game yang sering saya mainkan kategori lancar. Saya ambil contoh Mobile Legends ini sudah support 90 fps. Main pada pengaturan grafik tinggi dan frame rate-nya ini super, kategori nyaman banget dimainkan. Rata-rata fps yang saya dapat itu di angka 77-an poin. Sementara saat saya main eFootball, sebenarnya sini bisa dimainkan pada pengaturan high, frame rate-nya 60 fps. Tapi saya lebih nyaman main pada pengaturan grafiknya ini standar saja ya, frame rate-nya nggak apa-apa di 60 fps. Karena terasa lebih stabil saat memainkan game ini dalam waktu yang lama. Rata-rata fps yang saya dapatkan itu bisa di atas 50-an poin. Urusan mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, Samsung Galaxy M15 5G mengandalkan kamera belakang beresolusi 50 megapiksel sebagai lensa wide, lalu ada lensa 5 megapiksel sebagai lensa ultrawide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro. Sementara kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Untuk fitur kamera yang dihadirkan, kalau buat saya ini kategori lengkap ya, mulai dari mode naik ini bisa digunakan pada kamera depan, lalu ada mode pro dengan pengaturan ISO dan shutter speed yang terbilang kategori cukup lengkap. Mengenai hasil foto dan videonya, khususnya di fotonya ini saya suka ya karena kamera Samsung itu khasnya selalu memberikan warnanya ini terlihat natural. Detail foto juga terlihat dapat di kondisi cahaya berlimpah. Sama halnya foto di kondisi cahaya seadanya, hasil foto masih dengan kategori warnanya ini tidak menurun, tapi detailnya ya sudah pasti ini ada penurunan ya. Kalau foto di kondisi malam hari ya masih kategori cukup bagus ya, bukan yang jelek banget, dengan warna yang tidak ataupun bisa saya bilang masih bisa dipertahankan ya, tapi detailnya hilang ditambah adanya noise. Hasil perekaman video dari Samsung Galaxy M15 5G, resolusinya ini di Full HD 30 frame per second, dan untuk video stabilisasinya saya aktifkan. Oke, seperti dia untuk hasil perekaman video dari kamera depan Samsung Galaxy M15 5G. Resolusinya Full HD 30 frame per second dan tidak ada pengaturan untuk mengaktifkan yang namanya Ultra Steady. Sekarang masuk kesimpulan, saya akui jika Samsung Galaxy M15 5G ini dibandingkan dengan HP dari brand lain, khususnya di kelas yang sama ya, kalau dibandingkan dengan HP-HP Transsion Holding, jelas Samsung Galaxy M15 5G ini banyak poin-poin kalahnya ya. Tapi bisa saya bilang selama saya menggunakan smartphone ini, Samsung Galaxy M15 5G ini benar-benar termasuk HP yang bagus, khususnya itu di daya tahan baterai 6000 mAh yang dibawa, benar-benar sangat bisa diandalkan, begitu juga performanya. Dan ini cocok banget buat kalian yang kerjaannya ini lebih sering di outdoor bisa saya bilang, ataupun di lapangan ataupun di luar ruangan kantor ya. Yang dalam arti di sini juga kamu orang yang malas bawa power bank dan mencari HP juga yang bisa diandalkan dalam segala hal khususnya untuk pekerjaanmu. Samsung Galaxy M15 5G ini merupakan pilihan yang bagus. Jadi di luar kaum mendang-mending, saya tetap masih berani merekomendasikan Samsung Galaxy M15 5G menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Jika kamu punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.